Kalau mau dicontohkan, saya contohkan. Pertama yang wajib teman-teman lakukan adalah membuka PG adminnya. Kalau mau diikuti monggo, mau divideokan monggo. Kenapa? Lama kali PG admin. Berarti butuh PG admin yang baru atau laptop yang baru gitu. Oh, pastikan semua laptopnya terkonek dengan Wi-Fi. iya, internet. Saya nggak bilang wifi, bisa jadi hotspot. Spot. Sama sudah ada quantum JIS ya di laptopnya ya? Iya ya. Iya, quantum JIS itu QGIS ya. Ya terserah teman-teman lah mau nyebutnya apa. Oke, harusnya sudah ada server di teman-teman semua ya. Maksudnya servernya sudah ada, tinggal dimasukkan. Ini standar ya, harusnya maksudnya teman-teman sudah bisa masuk dengan tampilan yang kayak gini. Sudah. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah di extension teman-teman yang ini, monggo sambil dicari, apakah di laptopnya ada extension? Ada Pak. Ada extension PostGIS. Adanya PLPS. Ya, caranya dicari create extension. Kamu cari PostGIS, ada nggak? Extension, klik kanan, create extension. Kamu ketik POSTGIS. Ada? Gak ada Pak. Ada yang punya? Setahu saya pasti nggak ada. PostGIS, POSTGIS. Bukan Postgres, PostGIS. Nggak ada? Nggak ada. Karena esensinya nggak ada, maka teman-teman perlu buka yang namanya Stack Builders. Harusnya ada di komputer teman-teman semua. STACKS, STACK Builder. Ada? Dibuka. Dibuka, diyeskan saja. Sudah? Sudah. Dipilih Postgre Pilih SQL-nya. Kemudian di next. Nah, yang dipilih adalah spatial extension. Karena butuhnya PostGIS, maka dipilih dua-duanya. Tapi Pak, saya cuma satu. Ya, yang ada satunya satu aja nggak apa-apa. Minimal ada. Kemudian di next sampai next. Kalau ada pilihan skip installation, dibiarin tapi tetap next ya. Jangan di skip. Apa tadi yang dipilih? Bapak tadi awalnya Pilih PostgreSQL-nya. Ya, kalau ada pilihan skip installation-nya dibiarin tapi di next-kan saja ya. Nah, di proses ini yang agak lama, nanti teman-teman mengkondisikan sampai finish. Saya nggak akan lanjutkan karena saya sudah selesai dengan ini. Di tahap ini, teman-teman tinggal next sampai finish. Tidak perlu saya contohkan kan? Bisa kan install aplikasi harusnya. Next sampai finish. Yang teman-teman perlu pastikan adalah tadi yang teman-teman pilih adalah PostGIS-nya. Jadi yang perlu teman-teman pilih adalah PostgreSQL. Di area yang di download hanya bagian spatial extension-nya saja. Kalau ada satu, pilih satu-satunya. Kalau ada dua, pilih dua-duanya. Kalau ada tiga PostGIS-nya, dipilih tiga-tiganya. Paham? Next ya. Ada pertanyaan sampai sini? memang lama ya Pak? Lama. Saya tidak mungkin nunggu. Tergantung kecepatan internet teman-teman semua. Sudah? Itu prosesnya 2 kali download ya. Nanti dia next, finish, ada sekali lagi proses di next kan ya. Oke. Nah, ketika sudah jadi, ketika sudah terdownload tadi, dengar dulu, nanti bingung. Saya nggak mau ada pertanyaan setelah ini. Setelah nanti jadi finish yang Stack Builder yang tadi, maka teman-teman perlu create extension-nya. Kan tadi kan tidak ada extension PostGIS-nya di sini, ya kan?
maka teman-teman perlu create extension, pilih PostGIS. Nah, kalau tidak ada tampilan PostGIS yang tulisannya hanya PostGIS, karena H3 underscore PostGIS itu tidak termasuk PostGIS, kan tidak ada di sini, maka teman-teman perlu melakukan namanya query tools. Query tools itu memasukkan query. Caranya create extension PostGIS. Oke. Kemudian di F5 atau di execute saja, monggo. Di saya gagal karena sudah ada error karena extension PostGIS-nya sudah ada. Kalau teman-teman belum ada, nanti harusnya sukses message-nya, baru nanti langsung otomatis muncul PostGIS di sini. Oke? Sampai sini paham? Step yang harus dilakukan hanya bermain di PGAdmin. Jelas? Tidak perlu diulang? Oke. Setelah nanti muncul PostGIS-nya di sini, masuk ke Quantum GIS-nya. Kita akan menghubungkan Quantum dengan PGAdmin-nya. Monggo Quantumnya mau tipe apa saja dan titik berapa, 3.4, 3.9, 3.4, 3. Pokoknya sama, yang penting bisa dikondisikan. Oke. Nah, nanti di PostGIS, di Quantum GIS, saya lihat aja ini. Tampilan awalnya akan seperti ini. Minimal ada yang bar yang ini. Yang tampilan muka tengahnya berbeda dengan yang ini terserah, minimal ada yang ininya. Karena layoutnya pasti akan beda-beda setiap tipe Quantum. Oke. Sudah, kemudian teman-teman tadi kan di PGAdmin itu kita bermain dengan PostGIS. Maka cara menghubungkan kita akan bermain di PostGIS juga. Oke, kemudian diklik kanan, pilih New Connection. Namanya bebas, teman-teman mau kasih apa saja. Oke, hostnya ini penyesuaian terhadap hostnya lokal database tadi. Database teman-teman semua itu hostnya apa? Hostnya localhost, username-nya Postgres. Oke, nanti disesuaikan dengan nama teman-teman semua ya, karena setiap orang beda-beda pasti. Hostnya localhost, database-nya Postgres. Kemudian basic ini namanya harusnya sama dengan database-nya. Passwordnya password PGAdmin teman-teman. Ya udah, kalau lupa otomatis uninstall, install ulang PGAdmin-nya. Saya sudah bilang di pertemuan pertama kali, PGAdmin passwordnya tidak boleh lupa. Ya, itu resiko teman-teman semua. Saya tidak bertanggung jawab terhadap hal itu. Oke? Nah, nanti dulu kita bicarakan soal password. Itu resiko teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Masukin passwordnya PGAdmin, kemudian di tes connection. Connection sukses. Oke? Kemudian setelah di connection sukses, kemudian oke kan? Oke, nah muncul tes yang ini. Kan tadi kan saya bikin namanya tes localhost, basic dan kawan-kawannya. Jadilah ini. Kalau dia nggak muncul, teman-teman klik panah bawah terus muncul yang ini. Nah, ketika dia minta username lagi, masukin Postgres tadi, passwordnya password PGAdmin. Ada berkaitan dengan PGAdmin. Oke, muncul publik. Kemudian pilih database. Karena kalau tidak salah, nanti kemarin bingung lagi anak A. Bahkan tampilannya kan itu DB Manager ya masuknya. Nah, dia memang masuk di DB Manager, tapi minta DB Managernya di sini. Nah, di database, kemudian pilih DB Manager. Oke, nah tampilan DB Manager itu akan seperti ini. Entah dia kecil seperti ini, entah dia besar seperti ini, monggo. Yang penting ada. Kemudian pilih PostGIS, pilih tes yang tadi. Kemudian diklik bawah ke bawah, masukin. Kalau dia minta password ulang, masukin saja.
sesuai dengan yang tadi. Kemudian pilih publik, connectionnya terkoneksi kayak gini. Kalau dia hijau berarti dia terkoneksi. Sampai sini jelas? Jelas? Pak. Karena yang langkah-langkah yang saya jelasin yang tadi itu tidak ada di modul. Oke, maka saya bilang video. Kemudian import layer. Nah, di sini biasanya terjadi masalah. Anak A hampir semua gagal. Tapi ketika data mereka saya coba di saya itu bisa. Terakhir yang ngabari saya anak A Elsha. Tadi malam jam 10 baru dia yang ngabari. Yang lainnya belum ada yang ngabari bahwa itu bisa. Jadi memang agak sepele tampilannya tapi gagalnya di sini. Nah, ketika ini kan harusnya bisa diklik ya, maksudnya oke. Kan bisa diklik ya. Nanti beberapa kejadian setelah dimasukkan datanya teman-teman tidak bisa klik. Input, teman-teman pilih datanya teman-teman. Data yang kemarin minggu 8 yang bentuknya AutoCAD set file. Set file itu kan AutoCAD bentuknya ya. Iya, Pak. AutoCAD set file atau AutoCAD set atau Autodesk set, pokoknya itu lah. Pilih dari data ini, teman-teman pilih salah satunya. Jadi setiap orang walaupun datanya sama pasti akan berbeda-beda. Saya pilih bangunan industri. Nah, ketika sudah masuk, nanti skemanya pilih publik. Kemudian primary ID-nya klik, baru source ID-nya diklik, create spatial index-nya diklik. 3 area ini saja. Nah, kejadiannya ketika sudah input data, dia tidak bisa diklik. Oke, ketika datanya masuk di sini, dia tidak bisa diklik. Apalagi? Apa kenapa, Pak? Oke, Pak, itu nggak bisa diklik karena apa, Pak? Kalau udah masuk data? karena terjadi tidak connect-nya quantum gis dengan PGadmin-nya. Terus tadi kebanyakan anak itu gara-gara itu ya, Pak? Ya. Oke. Jadi kita tahu gimana connect-nya itu gimana, Pak? Mencoba. Bisa dipencet apa? Iya. Nggak ada yang bisa mau stepnya sama persis kayak saya dengan tipe PGadmin dan quantum gis-nya sama, tapi nggak connect, tetap nggak akan bisa. Kemarin tuh kejadian yang pakai laptop kampus sama persis seperti saya, step by stepnya sama, local host-nya, name-nya sama, password-nya sama, juga nggak bisa. Ya tergantung banyak-banyak doa ya. Berarti kita nggak bisa nentuin ya, Pak, dia itu connect apa enggak? Bisa tentu dia ke connect atau enggak, nanti saya jelasin dulu. Kemudian di oke kan? Error karena dia sudah ada harusnya. Sebentar, ini kenapa? Oh, sudah ada datanya di sini. Kemarin saya pilih data yang lain dulu, sebentar, bangunan administrasi kecamatan berarti. Oke, datanya sudah ada. Ini kalau tampilannya hijau kayak gini berarti dia connected ke sana. Baru masuk ke, setelah ini beres, nanti datanya oke dan kawan-kawannya oke, masuk ke PGadmin. Masuk ke PGadmin, masuk ke skema. Skema pilih table. Inilah datanya. Keren. Tadi bangunan industri, klik kanan, view all rows. Udah masuk datanya. Wow. Sebentar dulu. Jadi memasukkan data yang bentuknya set file ke dalam ini. Sudah? Sudah. Nah, yang teman-teman perlu lakukan hari ini itu nanti step-stepnya, karena kayaknya harusnya 2 minggu, mau nggak mau saya harus mengalah minggu depan itu jam pertama kita akan lanjut yang ini gitu. Maksudnya ada step selanjutnya yang harus kita lanjut, tapi semoga kekejar untuk mengejar minggu 11-12-nya. Nah, setelah sampai di sini sudah beres. Berarti itu punya 3 kan, Pak? Kan kemarin ada 3 kan? Satu saja. Kan ada banyak datanya, ada bentuk poligon, ada bentuk line, ada bentuk poin. Pilih salah satunya. Oke. Ketika sudah masuk datanya kayak gini, udah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah cukup ini sehari? Saya rasa nggak cukup sehari. Iya, Pak, tahu gagal. Saya kasih deadline-nya seminggu. Oke? Oke, Pak. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Kalian mau nanya apa nih? Ini Pak, berarti yang kalau bangun industri jalan itu harusnya satu-satu ya? Satu aja saja. Tapi itu bagus satu-satu
Iya. Oke. Tapi nanti itu tugas cuma satu aja kan? Satu saja. Berarti ada kemarin ada itu Screenshotnya saja. SS. Berarti itu kan banyak pak datanya. Dari atas sampai bawah. Ketika sudah masuk kayak gini di screenshot aja tampilan umumnya. Tampilan besar ini. Oh. Saya mau lihat kabelnya sudah masuk atau enggak, sama nanti ininya connect atau enggak. Ini di SS juga pak. Iya. Berarti Lewat WA lagi kawan. ke Word aja ya pak. Word aja nggak apa-apa. Isi Word cuma gambar itu aja. Pak? Iya. Oke. Nggak apa-apa. Karena susahnya, nggak hanya bilang Pak, berarti isi Wordnya hanya gambar. Memang hanya gambar tapi prosesnya tidak gambar. Oke? Paham? Paham. Ada pertanyaan sebelum saya tinggal? Pak, berarti ini dikumpul cuma sampai sini, Pak? Iya. Sampai step ini. Jadi main di Quantum JIS, main di PG Admin. Kenapa? Kau gini kenapa? Oh, lagi foto itu situ. Oh ya. Oke, main di PG Admin. Setelah PG Adminnya selesai, main di Quantum JIS terkait konektivitasnya, termasuk pemasukan datanya. Setelah itu muncul datanya, otomatis akan masuk ke PG Admin kembali. Ya, jangan dibalik ya prosesnya. Kalau teman-teman tadi berarti main di PG Admin, main di Stack Builder, baru setelah itu kembali ke PG Admin, baru masuk ke Quantum JIS, baru masuk ke PG Admin. Berarti PG adminnya nggak boleh mati ya pak keluar. Iya, PG Adminnya tidak boleh mati. Tadi kalau kasusnya yang ketawa-ketawa passwordnya salah, kamu uninstall, kamu install ulang. Oh ya, ingat, monggo. Ada pertanyaan? Bapak, ini I agree. Oh, kalau dia minta I agree. Ada pertanyaan Ini cukup? apa? Ini Sudah selesai, next ya? matikan aja tuh. Nanti penuh memorimu. Baru Kristen, Pak. Ini masih Oh gitu. Aul, Bukan, saya bilang sih itu. Dianggap. Bapak, Arena. ini kan semua ya? Habis saya agree kan kayak komponen tuh install. Oh iya, yang komponen. kalau dia minta komponen tidak perlu diselect sesuai dengan yang import itu. Berarti nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain. Langsung Next next aja pak. Bunyi mak. Bunyi mak. Oke, Terus ini apa ul? boleh saya tinggal?